Salam semuanya. Mari kita sama-sama terlibat semangat untuk bagi berdiri. Bacaan asal kitab diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu kalau kami pada pagi hari ini bisa ibadah di Bethesda ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang terlalu baik. Bapa, layakkan kami, kuduskan kami, setiap hamba-hamba-Mu yang berpelayanan juga setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Kami rindu ketika kami menyembah, ketika kami meninggikan nama-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami siap mulai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Haleluya.
lagi saya ucapkan. Masih siap memuji Tuhan? Amen. Masih siap menyembah Tuhan? Haleluya. Dari mana datangnya ayam tentrem kebahagiaan? Dari Tuhan Yesus. Amin.
Teman-teman bangsa tanah untuk Tuhan Yesus. Kita bilang saat ini corona nggak berarti ada orang yang ngomong ya berkata sekarang corona itu yaitu ngajak temannya yaitu ibunda namanya siapa Omikron. Umi itu ada bahasa ibu kata orang dunia bilang saiki yaitu COVID-19 yaitu yang delta itu ngajak ibu namanya itu siapa Omikron. Jadi hati-hati tetap waspada. Amin. Mungkin ada persembahan pujian.
Oke, kalau nggak ada, kami jemput kembali untuk paket berdiri. Kita akan sama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Kita akan sama-sama bersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadikan kami seperti wanita yang mau duduk diam untuk Kau berkati dengan firman ini. Biarlah sekeras apapun firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah firman itu memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Seperti wanita Tuhan kan mau sepinya. Seperti wanita
hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kami hadir karena menghadiri undangan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Bukan hanya memuji memuliakan nama-Mu, bukan hanya mengikuti perjamuan kudus, tetapi juga hari ini Tuhan kami mau ya Tuhan Yesus merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam. Ya, lemes ya. Salam. Nah, haleluya. Ya, luar biasa. Yang BL hari ini khusus saya undangkan dari Simo, ya, Saudara Sotik. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Marta dan Maria. Tetap satu tema di dalam 1 tahun ini, Deep Insight, kedalaman iman. Nah, hari ini kita belajar tentang kedalaman iman, belajar dari peristiwa Marta dan Maria. Ya, kita akan membaca firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas 10:38 sampai 42. Lukas 10:38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Saudara, ayat ini kita akan belajar ayat ini, saudara-saudara, ya, di dalam kitab Lukas pasal 10, ya. Lukas pasal 10 ayat 38, ya. Demikian firman Tuhan sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, tidak akan diambil daripada." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dua orang ini luar biasa bagi saya. Ya, yang satu namanya Marta, melayani, tekun melayani. Yang namanya Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ya, nah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria ini ternyata lebih dipuji Yesus. Ya, kenapa? Karena Maria telah memilih bagian yang terbaik. Pilihan Maria dibenarkan oleh Yesus. Ya, di sini dalam Lukas 10:42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini pilihan Maria ini dipuji oleh Yesus. Ya, pilihan Maria ini dipuji oleh Yesus. Dalam hal ini, saudara, bukan berarti Maria disalahkan oleh Yesus berkenaan dengan pelayanannya, tidak demikian. Ya, sama-sama baik melayani maupun dekat dengan Tuhan, sama-sama baik. Dan hari itu Tuhan memang hanya memuji Maria yang telah memilih bagian yang terbaik. Ya, Maria ini dipuji karena pilihannya. Maria dipuji karena pilihannya. Ia duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang rajin beribadah seperti Yesus, apakah menjamin kedalaman imannya? Tidak demikian. Seperti juga Musa
yang dipuji Allah sebagai manusia yang lembut hatinya. Ya, di Israel ini tidak ada orang yang lembut hatinya seperti Musa. Musa dipuji Allah luar biasa. Nah, ketika kita bicara masalah kedalaman imannya, saudara, apakah Marta dan Maria ini adalah sosok orang-orang yang punya kedalaman iman yang luar biasa? Kita belajar dari ini, ya. Marta duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Yesus. Sementara Maria ya, yang duduk dekat kaki Tuhan, sementara Marta melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan belajar dua orang, yang satu semangat melayani, yang satu semangat beribadah saat teduh, duduk dekat kaki Tuhan, belajar mencari rencana Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Marta sibuk melayani. Ya, Marta sibuk melayani. Melayani tidak ada hal yang salah. Tapi ketika melayani ini hanya menjadi kesibukan saja, tidak membuat perkenan Tuhan di dalam hidupnya, ini sia-sia. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Melayani Tuhan bukan gak penting, penting. Tetapi di sini Marta, ya, sepertinya memaksa Tuhan Yesus, ya, supaya Maria yang duduk dekat kaki Yesus itu, Yesus memerintahkan Maria untuk membantu Marta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, berapa banyak orang yang melayani, saudara, hanya sekedar sebuah prestis begitu. Ya, ketika dia tidak dipuji, ketika dia tidak mengerti, ada sedikit masalah, ada sedikit persoalan, ya, ketika rencana-rencananya, ya, belum dipahami oleh kelompoknya, bahkan rencana-rencananya tidak atau belum dilakukan oleh kelompoknya, melakukan sebuah protes. Saudara, baik Marta maupun Maria sebenarnya sama-sama baik. Maria duduk dekat kaki Tuhan, Marta melayani. Tetapi di sini Marta melayani, sepertinya Marta ini memaksa rencana dirinya ini dimengerti oleh Tuhan. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku biar aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, dalam hal ini Marta ingin dia, yaitu Yesus, membantunya dalam rencananya, daripada belajar tentang rencananya darinya seperti yang dilakukan Maria. Ya. Marta memang melayani Tuhan, tetapi Marta tidak seperti Maria yang belajar mencari kehendak Tuhan, belajar memahami rencana Tuhan. Tapi di sini Marta justru ingin Yesus membantunya dalam rencananya. Ya, saya percaya Marta karena dia itu orang aktif, banyak rencana di dalam pelayanan, rencana di dalam pelayanan, ya, dan dia membantunya, dan dia, maksud saya, Marta ingin Yesus membantunya dalam rencananya.
yang menjadi persoalannya, saudara, Marta ini melayani Tuhan, tetapi tidak mau belajar mengerti rencana Tuhan, nggak mau mengerti belajar kehendak Tuhan. Ini bahaya, saudara. Orang melayani itu boleh dan harus. Kita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa banyaknya anugerah Tuhan yang Tuhan sudah curahkan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita alami, baik secara pribadi maupun keluarga. Kita harus melayani semampunya. Paling tidak kita menjadi pendoa syafaat di rumah, sekalipun kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan karena melayani tapi lupa mencari rencana Tuhan di dalam hidupnya. Seharusnya Marta belajar dari Maria untuk mencari kehendak Tuhan. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh? Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak jadi berkat di dalam rumah tangganya? Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan sibuk melayani sementara ekonomi keluarga tidak dia perhatikan. Dia pikir, ya, yang penting saya melayani. Dan doanya, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah melayani Engkau, berkati aku. Berkati usahaku lah. Minta Tuhan supaya menolong rencananya. Berkati hidupku. Berkati ini, dan sebagainya. Tapi tidak memahami rencana Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang yang melayani Tuhan bukan berarti dibebaskan dari tanggung jawab pribadi, baik terhadap keluarga maupun terhadap gereja itu sendiri. Melayani harus memahami dan mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, saat kita melayani, ya, kita ini berjalan di jalan diri sendiri atau di jalan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita ini melayani berjalan di jalan Tuhan, maka pelayanan kita ini diperkenan oleh Tuhan. Ya, ukuran Tuhan berkenan terhadap pelayanan kita, bukan banyaknya. Ya, saya kenal dengan satu orang guru sekolah minggu. Uis juga tahu orang itu. Kalau pelayanan, saudara, saudara, di mana ada program gereja, di situ ada orang ini. Tapi apa jadinya? Anaknya tidak keflaur, anaknya tidak diopeni, saudara. Ya, jadi pelayanan itu bukan menjadi berkat di dalam gereja, di dalam rumah tangganya. Dia menjadi seorang pelayan justru menjadi masalah. Di gereja menjadi pelayan, tapi di rumah menjadi tuan. Nah, ini bahaya. Ya, di gereja saya melayani Tuhan, ada amin, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Melayani, tapi di rumah menjadi tuan. Apa? Karena di gereja, di pelayanan diagung-agungkan, ya, diagung-agungkan. Mungkin suaranya bagus, mungkin pelayanannya bagus, ya, diagung-agungkan, mungkin terkenal. Di situ membuat egonya semakin kuat. Sehingga apa? Di dalam keluarganya harus lebih diperhatikan. Makan sak makan aja nggak mau makan, nggak enak. Padahal tidak pernah memberikan belanja yang cukup. Ya, terlalu rewel. Makan bandeng katanya sesek, makan pindang katanya gatel, makan tahu katanya pusing. Wah, bahaya ini ya. Istrinya bingung ini makan apa. Ya, ini bahaya, saudara. Dalam jalan apa hidupnya ini? Di mana dia berjalan? Di dalam kehendak Tuhan atau di dalam kehendak sendiri? Dan pelayanan itu harus berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita harus mengikuti rencana Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang melayani, tetapi juga
menjadi orang-orang percaya yang lebih bertanggung jawab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dua orang yang memang luar biasa bagi saya. Satu duduk diam mendengar firman Tuhan, satu melayani, satu ingin mengerti rencana Tuhan, ya. Tetapi yang satu semangat di dalam melayani Tuhan. Kita akan belajar dari ayat ini, saudara, apa yang akhirnya terjadi. Saudara tahu, iman mereka diuji saat masalah datang. Marta, Maria punya saudara namanya Lazarus. Ketika Lazarus meninggal, saudara, ini kelihatan aslinya imannya ya Allah. Berapa banyak orang semangat di gereja melayani luar biasa, sukacita, menggebu-gebu, ya. Tapi ketika ada masalah terjadi, apa yang diucapkan? Ngomong apa dengan Tuhan? Kita perhatikan dua orang ini. Di dalam Yohanes 11, 20, 21 kata Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Pada waktu itu Yesus dihubungi, saudara, bahwa Lazarus sakit. Karena kehendak Allah, Tuhan punya rencana terhadap keluarga itu supaya lebih belajar untuk percaya. Percaya itu perlu belajar, saudara. Lu gak gampang, gak mesti percaya itu tiba-tiba percaya itu, enggak. Ya, tapi perlu belajar mencari kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Kita semua punya kebutuhan. Tapi jangan karena kebutuhan kita lupa akan kehendak Tuhan. Ya, semangat ada job, mari ya. Semangat amat job. Oh, gak apa-apa main musik di kafe. Oh, luar biasa. Main musik gantengnya biasanya gak ketok. Cewek-cewek ini ketok cewek. Sudah mulai dalam pikirannya nanti aku dapat duit. Lumayan beli susu anak begini, ya. Ibadah ditinggalkan, mau perjamuan kudus kurang mantep di dalam belajar musiknya. Tiba-tiba pagi-pagi adiknya tanya, oleh piro main untuk kafe? Belas kakek yo popo jongor. Kapok. Bapaknya gak lapo-lapo oleh berkat. Gak malu, sore-sore mandi. Udah kau ngal-ngalai ini, apa itu grupnya Soneta. Gak gerake apa organ dek ngarep. Oh, gak ngerti bapaknya. Belajar percaya itu gak gampang. Dengan semangat dalam hatinya, engkau oleh duit. Ya, adik takon, piye mabone kok mulai bengi oleh piro? Belas. Haleluya. Bapak jadi mengerti rencana Tuhan itu lebih baik, lebih bagus, lebih diberkati Tuhan daripada mikir diri. Iki paling ini di IG puji Tuhan aku dapat job. Hah? Iya, dari Pak Wiloko. Hah? Kon gak ndelok IG nih ta? Ndelok. Lah iya ya puji Tuhan. Ya lumayan bareng ya. Buktikan Tuhan itu gitu loh. Ya, melayani semangat boleh. Ya. Tapi melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting. Dengarkan Tuhan itu mau apa sih untuk kita. Ya. Jangan karena masalah gak punya duit, jangan masalah materi, terus bingung. Dientong terus ngalor ngidul. Bingung. Koyok. Saudara, nek imanmu ketika ada masalah tidak bisa tenang, masalah imanmu sik ceng-ceng-bu. Masalahmu sik ecek-ecek. Ya toh, sik receh. Nek imanmu receh, berkata yo receh. Nek imanmu itu wah dahsyat gitu ya,
berkatmu ya dasar. Begitu. Ya. Baik orang yang beribadah dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nangis-nangis di gereja, nek ngrungokno firman Tuhan, ojo maning ngantuk, ketetok lho enggak. Melorok ya, mripate dibuka lebar-lebar, mbuh kupinge krungu apa gak ngerti. Sing penting delok. Wah. Bagus. Melayani Tuhan semangat luar biasa. Ya. Bagus. Ketika iman orang-orang yang bersekutu, iman orang-orang yang melayani, ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, apa sifat sikapnya? Marta ketika mengundang Yesus, memberitahukan Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus gak datang. Tuhan punya rencana indah memang, supaya mereka bisa belajar percaya. Tapi apa katanya? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nodo, dakwo, ya, ini menghakimi Tuhan. Berarti siapa yang salah dengan adanya Lazarus mati? Yesus seolah-olah begitu. Lazarus mati, Yesus, kowe iku jarine sayang ambil Lazarus. Saudara kalau perhatikan di dalam Yohanes 11, Lazarus itu dicintai oleh Yesus. Keluarga Marta Maria, baik dalam kitab Lukas juga, keluarga yang disayangi ya oleh Yesus, karena setiap perjalanan pelayanan Yesus sering numpang di Betania. Ketika ada masalah undang Yesus nggak teko-teko. Bukan Yesus nggak ngerti, gitu loh ya. Ini penting rencana Tuhan. Ini penting ngerti. Saya dilayani itu sopo, gitu loh saudara. Marta ini pelayanan. Seharusnya Marta ngerti, sopo sih tak layani. Ya, sopo sih tak layani. Sing dilayani duduk wong sugih, sing dilayani duduk para sultan nang donya, sing dilayani duduk wong sing pangkat derajat nang donya. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya, apa gak kenal? Kenapa gak kenal? Terjadi masalah, Yesus dituduh. Kok kontak kok Yesus? Kok Yesus datang? Tidak akan mati, saudaraku. Artinya siapa yang salah? Yesus. Berapa orang sih melayani tapi nyati gampang nyalano Tuhan. Ya, nek wis nyalano Tuhan kok Tuhan gak jawab, ya ta? Soalnya Tuhan gak ngereken, ya ta? Bisa nyalano Tuhan gak ngereken. Ya, apa mana doa, belas gak ngereken, ya. Tiba-tiba apa nyalano wong, nyalano keluargae, nyalano bojone modun nyalano anake modun mana nyalano pembantune modun mana nyalano tanggane, mari ngono nyalano macam-macam. Ini gak konsep wong percaya Tuhan, nyala-nyalano Tuhan. Maria dalam Yohanes 11:32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Memang tersungkur, ya, tersungkur. Nah, tersungkur Maria. Tapi apa ucapannya? Jangan Tuhan. Oleh-oleh apa lungguh nang sore kados sikile Gusti. Oleh-oleh apa ngrungokno suarane Gusti. Tapi Marta gak kenal Gusti. Iki lu gak dalem iman. Ya. Berapa banyak orang sih beribadah semangat, seolah-olah gak pernah absen beribadah. Tapi nek kena masalah, apa yang terjadi? Siapa yang disalahkan? Ya. Masih khawatirkah? Masih bimbangkah? Masih cemaskah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sing melayani, padahal udah dekat tadi. Jadwal rukus gede, muter-muter ki harus gereja loro dilayani. Berarti ketiga, lo ya, aku sih bisa untuk berarti kau harus melayani pemimpin itu, ya. Mana aja sampai melayani cuma untuk haleluya Yesus luar biasa, yes, amin. Terus orang masalah untuk keluargamu, kalau ya iya,
Lapor ini iki tak belani kono ngene. Wah, Tuhan iku ya opo? Mari ngono nyalano bojone. Bojone disalahno maneh anake. Engko ana masalah anak moro tuane sing disalahno. Masalah iki. Waduh. Bahaya, Saudara. Ojo nyalahno Tuhan rek. Mosok ya gak kenal mbek Tuhan. Ya. Mosok mergo gak duduke wedi ambek Tuhan bingung. Aku gak pernah bingung. Saya ngomong sama anak-anak Saudara. Baik nike, ya toh. Kok niku elek-elek ya toh. Sak elek-elekmu, ya toh. Duwe gajian. Seteng sak sen iku sik metu ku jelas. Sak wulan gredeg iku metu. Pasti. Saya ngomong sama Theo, senajan gajimu ku karune 1,2 juta iku duit dul. Syukurono ojo lali ngekei persepuluhan nang Tuhan. Terus ngitung doa. Aduh. Tek, lho yo tek. Ojo maneh 1,2 juta ki olor-olor gak entek. 5 juta pun nek olor-olor yo entek. Tapi tolong syukurono sih, oh Yesus. Matur suwun Yesus. 1,2 juta 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Nek 1,2 juta ojo kok cuma susune Adrian, bubure, klambine, pempese aku iso dalam nama Yesus. Oh ini penting Saudara. Kenapa? Bapaknya sing nyocok ngene iki, ya kan? Gak dibayaran. Lo betul. Ya. Pagi tadi jam 3 sudah dikasih tahu ya, bulik saya meninggal ya. Masa gak ada duit rek? Masa terus ngene Tuhan mbok yo matine meneh enak ngene duit masa ngono. Terus matine saiki masa nyalano malaikat yo ngono cukup saiki kita malaikat aku meneh duit lho. Ben aku iso nyelawat enggak. Saat durunge mati sudah dipersiapkan untuk bisa nyelawat. Tuhan cukupkan, Saudara. Esok-esok wis teko nang wonge turut berduka cita sik aku tak nang lho kok nek mrene yo tak nang dhisik aku turut berduka cita iso nyekel 500. Bapake gak bayaran iso berkati 500. Wis iki contoh. Ya, memang iman iku gak kena diajarno. Iman iku gak kena dikei contoh, dikei ana contoh pun tetep logikanya yang berjalan. Guys, Marta tetap nyalakan Yesus. Melayani Yesus. Ono apa nyalakan Yesus. Jangan nutik. Kaisin kontek kate ngono mari ngono nyala-nyalon iki tujuh melayani. Sing setia ibadah, duduk dekat dengan kaki itu di dalam kaki Tuhan. PKR melok, persekutuan pemuda melok, ibadah doa malam melok, ibadah minggu sore esuk melok. Haleluya. Api. Tapi kalau masalahnya apa sikapmu? Ini penting. Ya. Ini penting. Yang diperkenan Tuhan itu bukan kamu pelayanan atau kamu ibadah, enggak. Tapi ini loh. Ya. Semua itu diperkenan Tuhan. Kamu melayani diperkenan. Ya, itu pilihan yang terbaik. Tapi nek milih sing apik, ngerti yo. Kudune juga belajar memahami sopo sing tak layani, sopo sing tak sembah. Angel. Ngono. Urip kok bingung. Nek dikandani ngono. Iya. Sampai pendeta. Lho nek pendeta kanggo dialog. Pendeta itu apa Saudara? Teman. Mereka Tuhan nggak mau jadi pendeta. Buat jadi pendeta itu api ya biasa, elek ya. Ini Marta bimbang menyampaikan kesedihan dengan kebimbangan. Marta
saudaraku mati Yesus, kok jenengan moroh teko waktu itu Yesus. Dulu gak mati. Ini menyampaikan kesedihan dengan kebimbangan. Berapa orang seperti Marta? Tuhan, aku gak duit, hidupku kok kayak gini. Aku lah wis ya Tuhan melayani kok. Aku lah wis hidup lagi. Iki gak percaya saudara. Iki ngono demo, ya demo nang Tuhan. Tuhan dilok-lokno, gak tahu dikai persepuluhan. Dilok-lokno. Persembahan pokoknya maklutik, ya toh. Dilok-lokno, ya toh. Nek lagi enak Tuhan tidak diberi persembahan yang terbaik, tetapi nek gak enak Tuhan diberikan ocehan yang paling jahat. Ya, kata Yesus kepadanya, menyampaikan kebimbangan, kesedihan dengan Tuhan. Sampai no kesedihan, masalah hidupmu sampai no. Ojo bimbang, tapi percaya wong, yakin no, nek Yesus itu sanggup menolong hidupmu. Ya, terus apa? Ini kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang akan bangkit pada akhir zaman. Ya toh, iki wong bimbang. Yesus ngomong, dulurmu tangi maneh, dulurmu bakal urip, dulurmu bakal bangkit. Dari Maria, dari Marta, iya meneh. Nek akhir zaman, Lazarus iso urip. Ya, di dalam ayat 39 Yohanes 11 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Sehingga kau sapa juga? Lu wis suwe nglayani Yesus, wis suwe ngrungokno sabdane Gusti Yesus. Apa gak ngerti? Sing nonton sapa? Yesus, Pak, Bu. Selama sing nonton Yesus mlaku masih koyoke mustahil. Ya. PKS tetap melaku sing pokoke sing ngongkon Tuhan. Jemaat gak terlibat, orang lain yang terlibat. Ini konsep penting. Kita lihat di sini. Marta diperintah oleh Yesus, buka, angkat batu itu. Tuhan, wis sambung, gak ngerti lho. Iki petang dino. Iku wis koyo dadi cecek petang dino iku. Lazarus sambune jar aku dikon buka maneh jar aneh ta Tuhan. Sing ngongkon Tuhan wong. Pak, Bu, sing ngongkon Tuhan. Hari ini bagaimana kita tahu diperintah Tuhan? Baca Alkitab. Apa saja yang Tuhan perintahkan di Alkitab, ojo disangkal dengan kebimbangan. Ya, apapun yang diperintahkan lakukan, jalan nih. Anda akan pasti memberi yang terbaik. Jangan bimbang. Ya, nek ngalor ngidul. Begini tamu dia nggak pernah fokus ke sini. Ya, tapi pikirannya bercabang. Hari ini kalau engkau ingin diberkati Tuhan, imanmu harus dalam. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, apa saja yang diperintahkan Tuhan, ojo ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Hari ini nanti dibagikan untuk iuran kegiatan gereja. Ya, 7.500 per minggu. 7.500 tuh kok rokok sepatu ya. Iya. Ya, jadi tuh kok di Samsu oleh seperempat. Mbok maneh ngono lho. Ya. Kak ngerti corona kan iuran. Ya. Kalau itu Anda sikapi dengan itu adalah perintah Tuhan untuk memberi pekerjaan Tuhan di dalam BKS. Ketika engkau lakukan, dan engkau tidak akan seperti Marta yang berkata, Tuhan, iki corona, ya, iki podo seret loh Tuhan, kok dikongkon persembahan, ya, iki seret
sing kerja padha di PHK lho Tuhan. Iki duitku iki wis aduh kok dikongkon maneh ya mbok yo sekali-kali ku ya gereja termasuk Pak Es iku sesekali aja ngomong ngono. Sesekali ku anggere minggu ku mbok yo perjemaat dibagi 200 dang supaya kamu iso blonjo ngono. Mbok yo sumbangan subsidi sembako 15 kilo tau kok malah iuran gitu loh. Saudara, itu semua untuk Anda, dari Anda, untuk Anda, demi kemuliaan Tuhan. Ojo kakek ngomong kayak Marta, ambu Tuhan loh. Apa Yesus goblok? Yesus gak goblok bang. Ngongkon sak ngongkon itu Tuhan tahu, Tuhan pasti paham karena Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Jangan tidak. Saudara, ternyata Maria itu, Marta atau bahkan Maria enggak kenal Yesus. Marta melayani Tuhan juga gak kenal Yesus. Maria mengenal Tuhan juga gak kenal Yesus. Dia cuma mengenal Yesus sebagai nabi. Ya, ia apa? Mendengar firman-Nya. Karena nabi, maka dia didengar firman-Nya. Mengenal Yesus sebagai imam, itu sebabnya sebagai imam besar yang agung yang dapat dijamah dengan perasaan kelemahannya. Itu sebabnya Marta menyampaikan suara hatinya, keinginan hatinya. Yesus mbok yo Maria kongkonen lah bantu aku karena dia menganggap imam. Ya. Maria juga menganggap Yesus sebagai imam, sebagai tempat berbagi kesedihan, melayani kasih karunia, memberi kasih karunia di setiap saat yang dibutuhkan. Cuma imam. Terus apa? Mengenal Yesus sebagai Raja. Itu sebabnya apa? Dia mengurapi Yesus dengan buli-buli pualam yang berisi minyak. Karena dia mengenal Yesus sebagai Raja. Tapi dia nggak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu sebabnya kacau pikirannya. Pikirannya saya nganggap Yesus itu menungso. Yesus itu nggak sanggup. Yesus cuma iso sebagai teman curhat, tapi gak iso menjalankan mujizat. Itu angel loh. Berapa banyak hari ini saudara cuma curhat tok nang Tuhan Yesus. Yesus tolong, Tuhan aku berdoa hari ini beri kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan aku berdoa supaya kau cukupkan ekonomiku. Tuhan aku berdoa suamiku lo Tuhan ABC. Tuhan aku berdoa istriku lo Tuhan. Tuhan aku berdoa anak-anakku lo Tuhan. Kita cuma bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau kanggo tempat curhat tok. Bahaya. Pada Yesus Tuhan gak cuma tempat menerima curhat, tapi Yesus bisa melakukan mujizat. Ya, jangan lupa. Jumat kemarin sudah saya sampaikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Ternyata Paulus, saudara, mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Ini bukan bicara soal Paulus dan Yesus dan Tuhan, tidak. Tapi bicara di dalam Tuhan itu artinya Paulus yang di dalam Tuhan dan orang-orang yang di dalam Tuhan yang membantu Paulus. Kenapa?
Di ayat seterusnya Paulus berbicara masalah pemberian jemaat Filipi. Disitulah yang juga termasuk bagian yang bisa menguatkan Paulus. Segala perkara dapat Paulus tanggung di dalam dia. Bukan hanya Yesus saja, tapi jemaat yang merasa ada di dalam dia, di dalam Yesus, ada kepekaan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau tadi saya katakan Musa itu dipuji oleh Tuhan karena hatinya lembut. Tapi hari ini Musa hatinya nggak lembut. Kenapa, saudara? Ketika Tuhan memerintahkan untuk memukul batu itu supaya keluar air, di mana bangsa Israel butuh air. Tapi apa yang terjadi? Musa justru memukul dengan emosi. Dan akhirnya apa, saudara? Ya, Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam Bilangan 20:11-12, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jamaah ini masuk ke negeri yang ku berikan kepada. Kenapa Musa gak menghormati? Karena dalam melakukan perintah Allah untuk memukul batu itu, memukul dengan emosi, bukan dengan. Saudara tahu, Tuhan tahu masalah. Hari ini yang memang masalah itu jadi mungkin saudara yang biasa menang, saya tadi tukang ngamuk, ya, karena masalah. Tapi itu jangan engkau turuti ketika itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kedalaman iman kita. Musa memang hatinya baik, tapi tidak lagi lembut. Tatkala Musa menghadapi masalah, Musa gagal memasuki tanah yang dijanjikan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan gak pernah gagal memberkati kita. Tuhan gak pernah gagal memberkati saudara. Tapi yang membuat dia seolah-olah gagal menggenapi janjinya karena diawali dengan kegagalan kita yang tidak pernah menghormati Tuhan. Ya. Melecehkan Tuhan itu bukan dengan berkata-kata jahat aja. Anda nggak percaya itu loh, melecehkan Tuhan. Ya, Anda nggak percaya itu loh, sudah menghina Tuhan. Anda nggak percaya apakah besok saya bisa makan atau besok saya bisa bekerja, itu sudah menghina Tuhan. Seolah-olah Tuhanmu tidak sanggup menolong engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedalaman iman akan memberi kekuatan dan kemenangan serta tuntunan bagi kita saat menghadapi berbagai macam pergumulan. Memiliki kedalaman iman akan mengenal Tuhan dan memahami rencananya. Kita akan seperti Yesus saat berdoa di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendak. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Apakah hari ini ada persoalan pergumulan hidup? Saudara, percayakan itu kepada Tuhan. Ya, jangan takut, jangan bimbang, ojo gawe coro dhewe urip iki. Ikuti cara Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu juga jahat. Di pemuda sudah saya sampaikan. Kalau kita hanya mendengar, saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan Yesus baik, amin, amin, amin. Kamu tidak amin. Saya katakan Yesus itu jahat, amin, kau nasi amin. Padahal saudara, kalau kita mengenal Alkitab sungguh-sungguh, Yesus itu bisa jahat kalau Allahmu bisa jahat kalau engkau gagal menghormati Tuhan, seperti Musa mengalami kejahatan Tuhan. Ketika dia gagal menghormati Tuhan, dia tidak percaya dengan memukul batu itu
bukit batu itu dengan emosi, akhirnya apa? Musa nggak diizinkan. Jahat kan? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah itu baik bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam jalan kebenaran. Bahkan segala sesuatu yang nggak baik dijadikan kebaikan. Ingat Roma 8:28. Tapi bagi orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, Allah itu jahat. Bukankah di Alkitab ada tulisan berkat dan kutuk? Kenapa Allah mengutuk? Ya, karena kita tidak bisa diajak kerja sama sesuai dengan kehendak. Wis leren, ojo nyari dalan dhewe, ojo sok keminter, ya, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan dan tunggu mujizat pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Yesus, terima kasih. Saya mohon Michael bisa di hadapan perjamuan sebelum kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini karena firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memiliki kedalaman iman, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, yang bukan hanya menjadi tempat kita curhat, tapi tempat kita mendapatkan mujizat. Kalau engkau hanya curhat sama Tuhan, itu hanya engkau anggap Yesus cuma jadi imam. Tapi ketika engkau mengimani bahwa curhatmu akan kembali menjadi mujizat, dengan mempercayai Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah apapun, mencukupkan kita dalam segala perkara. Tuhan, tolong tambahkan imanmu anak-anakmu saat ini. Berkati dia, Engkau bungkus dia dengan kuasa darahmu. Engkau boleh lindungi dia, Engkau sertai dia, Engkau tuntun dia. Biarlah dia mempercayaimu 100% sepenuhnya, supaya tidak menggunakan jalan sendiri, tidak memakai jalan sendiri, tidak sok pinter, tapi dia betul-betul bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.